Nah, Oke, baik Horas. Saya di sini dari komunitas Samosir Maju, Merpin Situmorang. Hari ini saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan sahabat, ya senior, teman, segalanya lah. Oke, kebetulan kami janjian bisa ketemu di hari yang sangat baik ini. Semoga ini berdampak luas untuk kita semua. Oke, saya akan berbicara dengan seorang teman, sahabat. Mungkin yang pertama akan saya coba diskusi dengan beliau. Sebenarnya Carlos itu siapa sih? Oke, untuk itu kita dengarkan dari seorang Bang Carlos. Oke, baik Bang Carlos. ya mulai godang atas kesempatan untuk bisa bertemu sebagai sahabat ya. Iya. Itu suatu hal yang indah. Nama saya lengkap Carlos Melgares Simbolon. Iya. Lahirnya di Spanyol 56 tahun yang lalu. Oh, sudah ya lama sedikit ya. Tetapi akhirnya setelah ya suatu karir yang panjang dalam kehidupan saya, akhirnya mau atau tidak mau boleh dikatakan berrumput di Indonesia ini. Aku adalah anak kedua dari dua saudara. Oh, anak kedua dari dua saudara saja dari ya, dua anak bersaudara. anak kedua. Iya, ya. Kakak perempuan dan saya laki-laki sendiri. Ya, sehingga aku sejak kecil sudah ada niat untuk untuk merantau dalam arti ya membangun sesuatu atau menjalankan kehidupan yang agak sedikit ya berbeda dari yang katakanlah normalnya. Umur 18 aku sudah keluar dari rumah untuk kuliah dan sekaligus bermain bola. Aku sempat bermain bola 4 tahun di Real Betis sambil Real Betis di divisi 1 Spanyol ya. Divisi 1. 4 tahun sebagai profesional sambil kuliah. Aku selesaikan pada waktu itu sejarah dunia. Aku S1 sejarah dunia pada waktu itu. Ya, sehingga sambil bermain bola, akhirnya aku kuliah dan itu suatu pengalaman luar biasa. Itu berubah pada waktu ketika aku baru selesai kuliah, sudah kehidupannya agak rendah, mapan dengan bermain bola dan lain sebagainya. Ketika aku diberikan suatu kesempatan yang itu untuk pergi ke Afrika, ya, pergi ke Afrika. Ketika aku di Afrika dengan kooperasi dari Spanyol, ada sesuatu yang saya alami yang merubah semua pemikiran dan memutuskan untuk memberikan diri kepada sesama, ya, dalam bentuk menjadi pengabdian diri ya. Pengabdian diri kepada sesama, meninggalkan boleh dikatakan ya semua yang pada saat itu ada di sekitar saya. Dan akhirnya aku memutuskan memulai suatu kehidupan yang lebih ke arah sosial untuk pembangunan manusia, pembangunan sesama. Aku kembali ke Afrika selama 4 tahun dalam proses dan aku terlibat dalam pembangunan daerah terpencil di sana di Afrika. Ya, sambil menjalankan katakanlah suatu misi untuk membawa kebaikan dan kabar baik kepada banyak orang yang ada di Afrika ya. Akhirnya ya semuanya itu terakhir ya setelah aku keliling Afrika, Amerika Latin, beberapa negara di Asia, ya akhirnya datang ke Indonesia, di mana aku dapat peluang kesempatan untuk bisa berkarya dan bekerja di Indonesia. Di mana tahun 98 tahun sulit untuk Indonesia menjadi tahun pertama. 98 itu adalah saat kita tahun reformasi. Tahun reformasi ya. Ketika terjadi kerusukannya adalah tahun pertama saya di Indonesia dan aku jalankan berbagai macam pekerjaan, aktivitas, kegiatan dan posisi masih single. Posisi masih single pada waktu itu ya. Sehingga aku boleh dikatakan menjalankan semuanya itu sampai tahun 2005, di mana terjadi kembali suatu proses kesulitan dan krisis dalam kehidupan saya, sehingga aku harus
memutuskan untuk memulai suatu karir yang baru, untuk pada waktu itu mendirikan perusahaan, mulai bekerja juga dalam suatu grup perusahaan yang ada di Indonesia, dan sambil berjalan semuanya itu aku sudah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Pada saat itu aku juga bertemu sama seorang gadis Indonesia, ya, kebetulan orang Samosir, orang dari kawasan Danau Toba, dan pada tahun 2008 kami memutuskan untuk menikah. 2008 memutuskan menikah. Untuk menikah. Bertemu di tahun 2000? Aku bertemu di tahun 2006. 2006 berarti prosesnya 2 tahun. 2 tahun. Boru apa? Boru Malau. Boru Malau. Ya. Boru Malau dari Samosir. Oke. Iya. Ya. Sehingga tahun itu pun aku sudah dapat kewarganegaraan saya. Tahun 2008. 2008 mendapat kewarganegaraan resmi menikah, dari dapat Indonesia. kewarganegaraan. Dan pada waktu itu aku selalu ingat dengan sangat indah, karena aku nggak tahu kenapa pada waktu itu Presiden SBY pada waktu itu berkenan untuk menerima kami yang menjadi warga negara Indonesia, sehingga kami terima surat langsung dari beliau, dari tangan beliau, sehingga itu langsung dari Presiden SBY. Iya, satu kehormatan pada waktu itu, pada Hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober 2008. Dan sejak itu ya aku mulai banyak aktivitas, banyak karya yang aku jalani sampai saat ini. Oke, iya. Itu 2008 menikah dan mendapat resmi kewarganegaraan dari Republik Indonesia. Betul. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa ya. Oke, baik. Ini dalam proses perjalanannya, begitu ketemu dengan seorang Boru Malau, ini acara pernikahannya secara adat Batak atau bagaimana nih? Ya, pada awalnya 2008 kita tidak buat acara adat pada waktu itu ya, karena tidak memungkinkan juga, jujur secara ekonomi tidak memungkinkan pada waktu itu, sehingga akhirnya kita putuskan membuat acara sederhana. Acara nasional, keluarga juga kumpul semuanya itu, dan kami menikah secara sederhana sesuai dengan agama kami sebagai orang Katolik, dan juga ada sedikit ritual di mana pada waktu resepsi ada sedikit pertukaran ulos dan dari tulang, dari hula-hula dari semuanya ya, sehingga menjadi suatu momen indah meskipun sederhana. Baru pada tahun 2010 ketika aku dinobatkan sebagai Simbolon oleh Juliano Simbolon yang tinggal rumahnya di Pangururan, baru pada waktu itu kita membuat suatu acara lebih besar di mana kami sudah diakui sebagai Simbolon Suhu Neuta, sama istri saya, sama pariwanku sendiri ya, sehingga kami diakui, kami diterima dalam kekeluargaannya, dan kami diberikan ulos. Semua acara dibuat juga sangat-sangat sederhana ya pada waktu itu. Berarti Carlos Melgares Peron Simbolon resmi diterima sebagai orang Batak 2010. Dengan marga Simbolon 2010. Iya. Dan itu langsung dibuat acara besar secara adat. Dibuat acara adat di sana di kampung di Samosir. Di Samosir di Pangururan. Betul. Luar biasa. Ya. Oke. Iya, sangat luar biasa. Oke. Ini dari 2010 saat ini Bang Carlos kan sudah memiliki keturunan. Ya. Kebetulan laki-laki dan perempuan sudah lengkap ya. Kami punya hanya laki-laki dua laki-laki ya, sampai saat ini ya. Kami punya 2 laki-laki, 2 anak, yang besar umur 11 tahun, yang kecil 9 tahun ya. Mereka masih sekolah, satu SMP dan satu lagi masih SD. Iya. Oke, baik. Jadi kalau secara keluarga ya kita lihat Bang Carlos sangat bisa menikmati dan menerima tradisi dari orang Batak. Dan kebetulan memang ya, karena sudah mencoba coba mempelajari Batakon, jadi semakin mencintai ya. Betul. Oke. Ya. Oke. Sekarang Bang Carlos ini kan sekarang kan dengan marga Simbolon
berarti kan sudah berbaur dengan komunitas Bangarato yang di semua, terutama di Jakarta, ya kan. Kemudian Bang Carlos juga kan sangat memberi hati ke Samosir. Oke. Nah, ini yang kita lihat, ini kan mungkin Bang Carlos sudah melihat berbagai potensi-potensi. Oke. Ini kalau dalam kondisi saat ini banyak potensi konflik seperti apa sih yang ada di pikirannya Bang Carlos melihat kondisi ini? Pertama-tama aku ingin menyampaikan bahwa saya sebagai bagian dari suku atau bangsa Batak ya, aku menyadari bahwa suku bangsa ini, Batak ini punya potensi yang luar biasa, punya kualitas dan punya nilai yang luar biasa, dan itu ya justru karena ya suatu warisan yang kita terima dari leluhur kita yang membuat kita menjadi orang yang memiliki adat. Adat itu adalah peradabannya, adat itu adalah yang membentuk suatu karakter dan suatu cara menempatkan diri di bumi, di dunia ini. Makanya kita melihat banyak orang Batak yang sukses di seluruh dunia. Mereka membawa dampak yang sangat positif baik di bidang hukum, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya ya, sehingga boleh dikatakan suku Batak ini memiliki dalam dirinya potensi yang luar biasa. Potensi ini datang justru seperti yang saya katakan, justru karena ada sesuatu yang diwariskan, ada sesuatu yang diwarisi, diterima dari leluhur atau dari tanah ya, yang menghasilkan buahnya ya suku bangsa Batak tersebut itu. Dan itu berarti bahwa potensi ini yang nanti dikembangkan di tempat lain atau di daerah KDT sendiri, itu merupakan suatu hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita benar-benar selidiki. Tidak ada orang yang bisa mengembangkan suatu potensi bila tidak dimiliki dari daerah di mana dia dilahirkan atau asal usulnya dia ya. Dan itu membuat bahwa melihat saya bahwa Samosir punya potensi dan KDT punya potensi yang luar biasa. Bukan hanya aku sendiri yang menyadari, kita melihat pemerintah Indonesia bagaimana sudah menjadikannya salah satu prioritas, karena menyadari kekuatan sejak terbentuk kawasan Danau Toba, sejak terbentuk Kawah ya, Danau Toba ya, aku rasa menjadi suatu situs historik sejarah, geologi, geografi yang sangat lengkap, yang memberikan makna kepada pembentukan katakanlah dunia pun ya, sehingga itu suatu potensi yang kadang-kadang tidak digali dengan benar. Akibat itu membuat juga tanah yang ada di kawasan Danau Toba secara khusus di Samosir sangat subur, yang mengakibatkan dapat dikembangkan ya industri-industri, usaha-usaha apapun yang kita mau kembangkan di situ, karena cuaca, iklimnya, katakanlah bahwa daerah KDT itu adalah semacam Tuhan yang mau memanjakan manusia yang tinggal di daerah situ. Tuhan yang memanjakan di daerah itu, manusia yang ada di daerah situ manusia. Ya. Oke. Ya. Sekarang yang penting adalah sejauh mana manusia itu menyadari untuk memanajemen dan mengolah dengan baik ya hadiah atau karunia yang Tuhan telah memberikan kepada kita. Oke. Ya. Di suatu ketika kita pernah bertemu diskusi di webinar bahwa Bang Carlos kan pernah menyampaikan bahwa saat ini terjadi degradasi moral. Mungkin bisa seperti apa maksudnya Bang Carlos? Ya, aku rasa itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Kebanyakan orang Batak hidup atau tinggal di perantauan. Itu mengakibatkan bahwa yang tinggal di kampung, yang tinggal di Samosir adalah sebagian yang menemukan kesulitannya untuk mengembangkan potensi atau keadaan mereka sendiri. Dan itu mengakibatkan bahwa mereka selalu mengharapkan ada kiriman atau ada bantuan dari anak atau keluarga yang sudah merantau. Itu membuat mereka sendiri kesulitan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian ada hal-hal yang penting perlu kita pahami ya, yang kadang-kadang tidak mau dibicarakan tetapi ya jadi wajib kita bicarakan ya. Pola dan cara yang kita gunakan untuk mengadakan aktivitas kegiatan misalnya seperti pilkada atau kegiatan politik dan lain sebagainya, itu mengakibatkan suatu degradasi moral masyarakat ya,
membuat masyarakat kehilangan jati diri. Jati dirinya untuk menjadi diri, untuk dapat mengungkapkan pribadi secara bebas, tetapi selalu ada ketergantungan dari subsidi, dari dana yang dibagikan, sehingga boleh dikatakan bahwa martabat manusia dibeli, kedaulatan sebagai warga negara Indonesia dibeli untuk nanti memberikan suara kepada orang itu yang sudah membelinya mereka. Dengan catatannya bahwa masyarakat tersebut tidak akan bisa mengoreksi atau mengkritisi atau mengatakan sesuatu, justru karena sudah ada bayarannya ya pada waktunya ketika terjadi proses pembentukannya atau iramanya politik dari paslon yang tidak menampilkan suatu kualitas atau suatu kemampuan atau benar-benar sistem yang terpadu untuk memajukan Kabupaten Samosir, tetapi lebih mengandalkan ya kemampuan ekonomi, kekayaannya untuk keinginan kekuasaan. Oke, berarti Bang Carlos bisa saya coba tarik, akhirnya terjadi menggadaikan diri ya. Betul. Menggadaikan diri dengan kepentingan tertentu ini menerima istilahnya kan toguro ya. Betul. Ya, toguro yang kadang-kadang dikatakan bahwa ini menjadi bagian dari adat kita. Aku sudah diskusi tentang itu ya. Aku rasa karena adat Batak adalah juga similitud dengan banyak adat yang ada. Kita sudah tahu bahwa ketika kita berkeluarga, ketika ada kebutuhannya, ketika ada syukurannya, ketika ada pertemuannya yang dilakukan, pasti ada rasa syukur, pasti ada rasa terima kasih. Di situ ada pembagian dari sesuatu, ada saling mendukung, ada saling membagi kekayaan yang kita miliki. Itu beda konsepnya. Dan ini adalah untuk mensupport, untuk membantu kekeluargaannya, ya, baik dekat maupun yang agak jauh, supaya kita mempertahankan suatu status atau suatu kesejahteraan dalam keluarga, supaya tidak ada yang miskin. Makanya disebut di antara orang Batak tidak ada yang miskin, dan tidak boleh dikatakan ada yang miskin, justru karena sistem kekeluargaan, kekerabatan ini yang tidak mengizinkan kita ada yang kelaparan, ada yang kemiskinan di antara kita. Tetapi beda konsep itu dengan menggunakan sistem money politik. Karena money politik itu ke arah membeli suatu pribadi untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk kepentingan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena aku sudah membeli, aku bisa manipulasi. Karena aku sudah membayar, aku bisa mengarahkan kepada keinginan dan kemauan saya, sehingga kebebasan atau kedaulatan sebagai warga negara untuk bisa memilih secara bebas sudah dibatasi, sudah dikotai untuk hanya melihat ya pemilihannya kepada orang yang sudah membiayai. Oke. Sekarang gini Bang Carlos, saya ada pertanyaan ini Bang Carlos. Setelah Bang Carlos kemarin sebenarnya kan di proses demokrasi di Kabupaten Samosir itu kan Bang Carlos sebenarnya berharap bisa berpartisipasi karena secara persyaratan undang-undang memang memenuhi. Betul. Nah, setelah proses itu ternyata kadang kan tidak sesuai dengan apa yang kita coba rencanakan. Dari hal itu saya punya pertanyaan buat Bang Carlos. Setelah mengikuti proses ini, pertanyaanku Bang Carlos harus jawab salah satu, pengusaha atau politisi? Tidak gampang menjawab ya, tetapi politisi. Ya. Oke. Politisi. Baik. Tetapi harus diklarifikasi ya, kenapa politisi ya? Karena bagi saya kita bisa menjadi pengusaha, lah, kita ada modal, kita investigasi, kita investasi modal itu untuk kita mendapat hasil dari investasi yang aku lakukan. Itu yang terjadi secara normal. Aku investasikan miliaran karena kemudian aku berharap itu akan kembali kepada saya. Politisi aku mengatakan untuk membawa perubahan ya, untuk benar-benar menempatkan diri sebagai orang yang sosial politik.
yang memahami sosial, makanya mengembangkan sistem politik supaya terjadi kesejahteraan masyarakat. Itulah kenapa aku menjawab politisi. Politisi ya, jadi untuk menghadirkan perubahan tatanan sosial ini ya. Betul. Oke, baik. Itulah seorang Bang Carlos Simbolon. Yang kemudian ada lagi yang mau kita bahas satu lagi, Bang Carlos. Kan akhir-akhir ini Bang Carlos sangat respect, memberi perhatian dengan Kabupaten Samosir. Oke, kemarin kan kita dengar di media dan juga beberapa informasi dari Donga Tubu, Donga Sauta, dari kampung. Ternyata kan di sana Bang Carlos mencoba mendirikan SIMA kabupaten untuk apa? Untuk daerah. Ya. Nah, kira-kira ini seperti apa nih SIMA ini, Bang Carlos? Ya, betul. Ini merupakan contoh ya bagaimana kita orang putra daerah ya mencintai Punapasogi kita ya. Dalam arti keinginan kita untuk berpartisipasi dalam pembangunan ya kampung kita, daerah kita, di mana masih keluarga kita ada di sana. Sehingga aku coba menganalisa dan melihat bahwa di Samosir belum ada apakah yang disebut aplikasi online, belum ada digital yang berjalan ya secara luas. Sehingga aku berpikir apa yang saya bisa membangun yang bisa membawa manfaat kepada masyarakat, penghasilan kepada masyarakat, dan bisa mengkomunikasikan juga ya, menghubungkan semua unsur masyarakat maupun bisnis pribadi yang ada di Kabupaten Samosir untuk saling terhubung dan memberikan keuntungan satu sama lain. Dari situ muncul SIMA yang artinya adalah simpul masyarakat. Simpul masyarakat. Simpul masyarakat, yaitu menyimpulkan masyarakat menjadi suatu kekuatan di antara masyarakat untuk kerjasama untuk membangun Kabupaten Samosir dengan tujuan bagi saya yang jelas. Perlu aku juga klarifikasi. Kita lihat bahwa bila mana kita sebagai putra putri daerah Kabupaten Samosir Punapasogi tidak bergerak, tidak mengembangkan, tidak mengambil posisi di dalam keadaan market dan perkembangan yang sedang dialami oleh kawasan Danau Toba termasuk Kabupaten Samosir, kita suatu saat akan tersingkir. Ya. Ketika investor, ketika pengusaha besar dengan banyak duit yang ada di belakang akan datang sebagai kereta api berkecepatan 350-400 dan agak sulit untuk kita menahan kecepatannya dan kekuatan mereka ini. Sehingga bagaimana kita putra-putri daerah ambil ruangannya, ambil tempatnya, mengungkapkan potensi, kualitas, kemampuan kita, dan nanti siapapun yang datang ya akan melihat bahwa Kabupaten Samosir memiliki masyarakat yang aktif, proaktif, punya bisnis sendiri, punya kekuatan tersendiri, dan akan selalu mengambil ruangan tengah. Sehingga dengan bisnis SIMA ini bukan adalah bisnis, karena aku mengatakan ini adalah milik putra-putri Kabupaten Samosir. Bagaimana kita bisa mengembangkan suatu usaha bersama untuk dapat manfaat untuk semua orang yang ada di Kabupaten Samosir. Sehingga aku berharap melalui SIMA ini, pertama, dunia digital masuk di Kabupaten Samosir yang akan mengakibatkan bahwa hubungan di antara kita akan lebih erat, lebih dekat untuk kita menyampaikan siapakah diri kita, produk kita, usaha kita, kebutuhan kita, transport kita, sehingga itu akan menciptakan suatu ruangan ya sebagai dalam kekeluargaan besar kita di Kabupaten Samosir yang akan membawa dampak positif kepada semua. Oke, Bang Carlos menghadirkan SIMA di Kabupaten Samosir, ya, menghadirkan sebuah karya digital, karya kreatif digital untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Samosir, sehingga berbagai aktivitas di sana itu jadi terlayani baik melalui SIMA. Betul. Oke, berarti di samping itu akan untuk tenaga kerja ya. Mungkin dari segi tenaga kerja kita berharap dengan aplikasi ini kita bisa menyerap 5.000 tenaga kerja, sehingga 5.000 tenaga kerja orang, ya. Oke, untuk aplikasi ini nanti 5.000 tenaga kerja akan berpartisipasi di SIMA daerah Kabupaten Samosir. Betul. Oke, luar biasa. Oke, ini sangat luar biasa seorang Bang Carlos.
Oke, mungkin yang berikut Bang Carlos. Ini kan Bang Carlos Simbolon, ya kan? Saat ini kan kita Samosir sedang Pilkada Samosir. Oke. Pilkada Samosir ya kemarin yang mendaftar itu ada tiga peserta. Yang pertama, hari pertama itu ada Rapidin Simbolon dengan Juang Sinaga sebagai petahana. Kemudian hari kedua itu Pantas ya, hari kedua itu Pandiko Gultom dengan Martua Sitanggang. Kemudian hari terakhir pendaftaran itu Laksamana Marvale Simbolon dengan Guntur Sinaga. Oke, berarti ada 2 Simbolon ini. Memang kalau kita lihat dari setiap pilkada Samosir, ternyata kan marga itu nggak terlalu berpengaruh. Iya kan? Karena apa? Karena beberapa marga yang menang kan itu juga. Nah, itu. Oke, apa kira-kira pesan Bang Carlos ini untuk marga Simbolon ini? Mungkin kan jadi sekarang situasi ini kan agak terbelah ini. Ya memang, ya kondisi tahun ini ya mengakibatkan 5 tahun yang lalu juga ada Simbolon tetapi dalam bentuk yang lain karena ada Oloan Simbolon sebagai wakilnya. Ya dalam kondisi yang sangat berbeda. Sekarang juga ada 2 paslon yang maju dari partai, satu independen baru pertama kali dalam sejarah Samosir ya. Samosir ya. Baru pertama kali, sehingga itu suatu hal yang sangat menarik dan kita berharap konsistensi dari paslon yang maju sebagai independen tetap terjaga dan tetap mereka mengungkapkan keunggulan yang mereka miliki dibanding yang lain, karena independen ya pasti punya keunggulan yang berbeda, makanya bisa maju sebagai independen. Ya, kondisi yang saya melihat sekarang ini dengan kehadiran juga 2 Simbolon, satu melalui partai, satu melalui independen, ya mau atau tidak mau mengakibatkan juga Simbolon sendiri harus memikirkan dengan serius penempatannya sebagai apa. Kita sebagai Simbolon dan saya sendiri berharap bahwa Simbolon selalu bisa maju bersama. Bisa maju bersama dan bisa menunjukkan kekuatan kualitas sebagai suatu marga yang mau atau tidak mau sangat besar di Kabupaten Samosir, ya, yang bisa kalau bersatu bisa membawa dampak positif ke dalam masyarakat. Tetapi karena kita di dunia demokratis, demokrasi di negara kita ini, ya meskipun marga Simbolon 2 pasangannya, ya kita berharap terjadi suatu movement, terjadi suatu permainan yang fair, yang terbuka, tanpa saling merugikan atau saling melangkahi satu sama yang lain, tetapi saling menghormati, ya, untuk kita dapat menciptakan pilkada yang damai, pilkada yang kondusif, pilkada yang membawa manfaat kepada masyarakat. Karena itu yang selalu kita berharap. Pilkada adalah momen untuk edukasi, untuk pendidikan, untuk pilkada formasi. Adalah momen untuk edukasi. Untuk edukasi, untuk formasi dan pendidikan kepada masyarakat, supaya lebih memahami dan lebih mengerti apa artinya demokrasi di negara Indonesia ini. Bukan untuk bersaing, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling mempublikasikan kejelekan atau keburukan pada suatu saat, tetapi untuk mengundang semua masyarakat melihat bagaimana cara menjadi lebih baik, lebih terbuka, lebih komunikatif, dan lebih beradat sebagai orang Batak. Oke. Lalu pesan Bang Carlos ini untuk masyarakat Samosir seperti apa ini menyikapi pilkada ini? Ya, aku dari dulu benar-benar sungguh-sungguh ya, aku sangat menghormati masyarakat Samosir ya, dan aku sangat mencintai masyarakat Samosir ya. Itu bukan mulut-mulut tapi dari hati saya mendalam. Makanya aku rasa banyak sahabat saya di Samosir, banyak teman-teman menyadari bahwa aku sering datang ke Samosir, aku keliling, aku duduk di kode, kita minum kopi, kita obrol bersama, dan kita bisa secara terbuka menyampaikan isi hati kita. Itu berarti bahwa Samosir memiliki sesuatu bagi saya. Maka sebagai pesan, aku ingin sampaikan supaya jangan kita terbawa atau terjerumus dalam keinginan yang tidak tepat, yang tidak baik dari orang-orang tertentu. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semuanya sama dan semuanya kita baik. Tidak. Kita harus benar-benar berani untuk mengatakan ini benar, ini tidak benar. Ini pantas diikuti, ini tidak pantas diikuti. Berani mengatakan tidak dan ja.
Itu yang sangat penting bagi kita, supaya semuanya mengetahui bahwa kita orang Batak punya pribadi, bukan hanya pada waktu di Lapo, bukan hanya pada waktu kita berdiskusi, tetapi punya pribadi yang utuh, yang kuat, yang mandiri, dan mampu untuk membeda-bedakan yang baik dari yang buruk untuk memilih yang terbaik. Oke. Jadi itulah pesan Bang Carlos untuk masyarakat Samosir. Ya, pemilu ini merupakan pesta rakyat. Mari kita bergembira tanpa tekanan sesuatu apapun. Betul. Oke. Jadi ya kalau ada togu-toguro mungkin ditolak lah ya. Itu jangan dikantongin. Ya itu. Lebih penting dilaporkan. Ya betul. Nah, itu. Oke. Jadi ini penutup kita dari Bang Carlos dengan bahasa Batak. Bang Carlos. Jajari dulu ya. Ahado pendapat ni Bang Carlos taringot kode tua. Lapo. Aku rasa Lapo ini merupakan suatu tradisi, suatu sejarah, adalah tempat bertemu. Sorry kalau saya katakan aku teringat di Spanyol. Di Spanyol ada yang disebut juga bar. Bapak-bapak sebelum pulang, setelah selesai pekerjaan sore hari, mereka mampir sebentar untuk segelas anggur atau bir, ketemu sama teman, cerita bagaimana harinya, persoalan yang dialami, sehingga setelah itu baru pulang dan semua jadi berbeda ya, justru karena kita menjaga juga suatu hubungan horizontal sama teman-teman dengan masyarakat, dan itu kadang-kadang ditelan lebih baik kalau duduk bersama sambil minum atau merokok suatu batang ya. Aku rasa kita tidak perlu terlalu waspada terhadap suatu hal ketika itu dilaksanakan dan dilakukan wajar-wajar, sewajar-wajarnya, tanpa berlebih ya sesuatu, sehingga kita berharap bahwa memang semua budaya, ada yang suka minum, ada yang, tetapi yang penting kita menjaga diri dengan baik, tahu kapasitas kita sampai mana, supaya kita sampai di rumah selalu dalam kesadaran yang penuh untuk di kemudian hari kita dapat melayani istri saya, bisa melayani anak kita, dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Aku rasa kita semuanya suka minum sedikit, tetapi tidak perlu sampai mabuk-mabukan. Jangan sampai mabuk. Jadikanlah tempat labu tempat bertemu, bersilaturahmi, berhubungan untuk kita bisa berkomunikasi dan menyampaikan apa yang sedang terjadi dan sedang bergumul di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Ya, oke. Terima kasih. Saya sangat bahagia bisa bersama Bang Carlos. Bisa kita diskusi. Kebetulan kami sama-sama pendiri di komunitas Samosir Maju. Kebetulan saat ini beliau sebagai Dewan Pakar di komunitas Samosir Maju. Ini sangat-sangat sosok ini sangat kita harapkan di komunitas ini. Itulah diskusi kami bersama Bang Carlos. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pasti kita bukan mencari solusi, namun kehadiran kita mungkin bisa menjadi bagian dari solusi. Horas. Oke, sampai ketemu di cerita sosok berikutnya. Mau lihat ya? Mau lihat ya?